akhirnya kepikiran untuk membuat bisnis ini dari hobi gitu? Jujur aku pas ngelihat acara ini benar-benar bersyukur banget karena nggak nyangka akan seserius ini. Jadi benar-benar happy banget sih dengan tim yang ada di belakangku juga yang mereka udah punya pengalaman 20 tahun lebih ya di industri kelautan. Akhirnya bisa membantu aku untuk mewujudkan bisnis ini gitu. Yang tadinya hobi, unboxing kapal buat diri sendiri, terus akhirnya karena aku juga punya visi untuk mempromosikan pariwisata Indonesia, ya kenapa enggak kita jadikan bisnis gitu. Dan semakin banyak orang yang menikmati laut Indonesia kan semakin maju juga nanti pariwisatanya gitu. Ada kesulitan tersendiri nggak sih Kak untuk memulai bisnis ini gitu? Oh pasti ini mungkin bisnis yang paling sulit ya karena aku ini di luar industri bisnis yang biasa aku tekuni. Kan bisnis yang aku tekuni ya bisnis film, PH sendiri dan apa ngeproduserin film gitu atau jualan produk yang produknya ya kalau nggak makanan ya produk-produk perempuan gitu, perhiasan atau apa. Nah ini kapal gitu. Tantangannya banyak banget untuk kita bisa bisnis kapal kan, belum lagi ngurusin parkirannya, terus isi bensin, krunya, maintenance gitu. Tapi aku sambil belajar sih, bisnis ini tuh sambil belajar dan seneng banget karena jadi kayak kuliah lagi, kayak punya pelajaran baru gitu. Untuk biaya awalnya sendiri memakan lumayan. Ya lumayan sih, karena kita kan harus ngerawat mesinnya itu. Tapi kalau mesinnya bagus dan dipakainya juga baik-baik aja gitu ya, nggak nabrak karang, amit-amit jangan sampai ya nggak kenapa-kenapa sih, nggak yang terlalu tinggi juga. Tapi kan paling ininya apa namanya parkirnya apa harus kita urusin, mau naruh kapalnya di mana gitu. Ini unitnya baru semua atau seperti apa? Kenapa? Unitnya baru semua atau? Yang ada unit yang lama yang aku beli Oktober untuk ulang tahunku itu yang paling kecil dari unit-unit yang ada sekarang dan itu nanti mau aku taruh di Labuan Bajo. Terus unit yang kedua itu agak sedang, dia akan kita taruh di Bali. Terus habis itu satu lagi yang agak gede kita taruh di Jakarta. Jadi ada 3 unit. Ini cara Kak Prilly untuk Kalau lisensinya sendiri seperti apa? Kenapa? Lisensinya sendiri seperti apa untuk? Kita udah jadi eksklusif distributor ya untuk Jenu gitu. Jadi benar-benar udah aman gitu, kita bisa mendatangkan kapal-kapal under brandnya Benetu atau under brandnya Jenu gitu. Kita udah eksklusif distributor, jadi siapa yang ingin punya kapal tapi terus mereknya Jenu itu bisa lewat kita. Jadi secara lisensi kita udah aman semuanya dan ini kan juga bisa akhirnya kejadian gitu ya, support dari pemerintah juga yang luar biasa gitu. Ini kan support dari Kementerian Pariwisata, Perhubungan, semuanya membantu kita gitu karena mereka juga senang ada perusahaan Indonesia gitu yang bisa usaha kapal liar gitu. Sejauh ini bisa dibilang menjadi salah satu penyalur hobi buat kalian. Iya, sangat penyalur hobi sih. Kayak kalau aku lagi pengen healing, tinggal kayak ya udah deh aku pengen island hopping di Pulau Seribu aja gitu. Cuma ya sekarang jadinya mesti telepon dulu ada customer atau enggak. Kayak waktu itu aku mau pakai kapal ya besok, ya nggak bisa Bu, disewa. Oh ya udah. Jadi ya tadinya pakai buat sendiri jadi buat bisnis kan. ini juga menjadi cara Kak Prilly untuk Iya, totalnya 3 untuk pertama kali kita launching ini 3, tapi visi kita tuh setiap tahunnya tambah kapal karena kita pengen punya berbagai jenis kapal. ini jadi cara buat Kak Prilly menyalurkan hobi. Apa? Nyetir yacht sendiri? Nyetir yacht udah pernah, kebetulan yacht sendiri ya pas baru beli aku coba nyetir. Tapi untuk nyetir itu nggak boleh sembarangan ya, harus punya license. Jadi aku nyetir itu cuma sebentar doang, diawasin sama kapten. Nggak boleh nyetir sendiri karena harus ambil license-nya. Jadi mungkin habis ini aku ambil license buat nyetir itu kapal. Ya tapi ada kesulitan nggak pas nyobain? Oh sulit banget, ya ampun saya nyetir mobil aja nggak lancar, suruh nyetir kapal. Sulit banget, orang mikirnya gampang nyetir kapal gitu ya karena nggak ada mobil di depannya gitu. Susah banget karena kita harus ngelawan arus, harus ngerti takutnya ada karang, terus kalau misalnya ada kapal lain di depan kita harus kayak gimana. Jadi susah banget sih nyetir kapal kalau menurut aku. Berarti waktu itu nyobanya cuma jarak berapa doang nih? Nyobanya deket aja sih dan nggak di yang ombaknya gede, nggak di tempat yang ombaknya gede atau arusnya gede gitu, nggak berani juga aku. Ini adalah salah satu bisnis usaha kakak dan kira-kira tantangannya apa sih?
Ini bahkan saking aku nggak nyangkanya nggak ada di wishlist karena aku nggak kepikiran juga bikin perusahaan kapal gitu. Tapi ya ini jadinya melebihi ekspektasi dan harapan aku di dalam dunia bisnis ya. Akhirnya bisa punya perusahaan kapal sendiri dan ya seneng banget, semoga lancar. Pernah menyelam di kolam terdalam di Indonesia. Apa TDC? Nah, menyelam di dalam tuh kapan dan di mana? Oh, laut ya? Iya, Pakai alat apa nggak pakai alat? dua-duanya yang Kalau scuba diving, aku paling terdalam itu di Banda Neira ya, karena Banda Neira itu laut terdalam, itu aku sempat nembus ke 43 meter. Kalau free diving yang nggak pakai alat di Alor di 22 meter. Apa yang paling direkomendasikan Kak? Mungkin untuk nanti orang yang mau berlayar juga, destinasi yang paling disukai. Aduh, sama jujur ya, eh, jujur ya destinasi di Indonesia semuanya bagus dari Sabang sampai Merauke, lautnya bagus banget. Even di Jakarta Pulau Seribu aja ada spot diving gitu. Jadi aku kalau disuruh rekomendasiin bingung juga karena semuanya benar-benar bagus dari karangnya, terus juga spesies kuncinya. Yang tadi aku bilang di presentasi mungkin nggak banyak yang tahu Indonesia itu kita itu 76% isi dari jenis-jenis koralnya. Jadi jenis-jenis koral di dunia itu 76%-nya ada di Indonesia. Jadi benar-benar banyak banget jenisnya. Terus 37% untuk ikan reef fish gitu. Jadi kaya banget laut Indonesia. Kalau disuruh rekomendasi benar-benar bingung, tapi kalau aku seringnya ke Indonesia Timur. Setelah ini bedanya apa akan sih ada sensasinya tadi nggak pakai alat dengan pakai alat gitu, perbedaannya mungkin? Kalau pakai alat kita bergantung sama alat. Jadi kalau scuba diving harus ngecek alatnya terus aman atau enggak, dan ada beberapa ini kan peraturan gitu kalau pakai alat. Kalau nggak pakai alat ya kita cuma dealing sama paru-paru kita aja dan kemampuan kita nahan nafas. Jadi nggak ribet naik turunnya gitu. Kerja sama Pak Kevin seperti apa mungkin nih, pertama kali kolaborasi sama Pak Kevin atau udah pernah sebelumnya? Ini pertama kali kolaborasi sama Kevin. Seneng banget sih karena kita seumuran, jadi juga kalau ngomong nyambung banget. Cuma beda olahraga aja, dia kan badminton, aku laut gitu. Jadi ya seneng aja aku bisa kasih dia titik-titik di mana yang bagus-bagus. Dia biasanya kalau WhatsApp aku malah bukan kerjaan, kita WhatsApp kerjaan di grup. Kalau WhatsApp aku, Pril, mancing di sini oke nggak? Kamu ada kenalan kapten buat ini mancing nggak? Jadi malah gitu. tadi kelewat Kak, ini butuh waktu berapa lama untuk mempersiapkan ini semua akhirnya terjadi sebuah perusahaan gitu? Hampir setahun setengah lah ya, setahun setengah, karena perizinannya kan diurusin juga, ngurusin perizinannya, terus juga ngedatengin kapalnya kan dari luar negeri, ya nyampainya lama, jadi kita pesan hari ini baru nyampe 3 bulan gitu, terus ngurusin perizinan, ngurusin nanti mau ditaruh di mana dan segala macam, itu lumayan panjang sih prosesnya, jadi 1,5 tahun baru kita akhirnya bisa launching. Jadi tarifnya sendiri seperti apa sih, mungkin boleh dibisikin nggak sih kisaran Sekali range jalan. apa gitu, misalnya dari sini ke Nyewanya? Iya. Oh, sangat affordable kok gitu. Kita bahkan ada paket-paket dan banyak promo-promo menarik untuk yacht ini gitu ya. Jadi jangan gak karena namanya yacht jadi kayak aduh mahal nyewanya. Enggak, itu kapal yacht kita satu yang di Jakarta aja, satu yacht itu bisa 15 orang. Itu mungkin kalau seharian bisa kayak ya mungkin 10 sampai 12 juta, belum kalau promo gitu. Satu orang bisa kalau isinya 15 kan bisa patungan kan. Terus kalau kapal yang kecil juga kita di range-nya di 7 sampai 8 juta dan isinya juga bisa sampai 6 orang. Jadi sebenarnya nggak begitu mahal gitu. Tapi ini sebetulnya bisnis yang menjanjikan sekali nggak sih untuk kedepannya, apalagi dengan Indonesia potensinya ya Kak? Dengan potensi Indonesia dan gimana tugas saya sebagai CMO untuk bangun awareness soal kapal yacht ini, harusnya sih menjanjikan, tapi kan bisnis itu sangat fluktuatif ya, kita nggak tahu kapan untung kapan rugi tergantung dengan situasi, jadi ya doain aja. Ya, support dari Omar sendiri seperti apa, kan beliau juga hadir di sini di grand launching. Dia mau wawancara kamu? Nggak mau. Gimana support dari Omar sendiri? Suruh samping aja. Support dari Omar, lihat tuh dia ngerekam-rekamin saya tiap detik. Jadi dia orangnya sangat, Supportnya aja. dia orangnya suportif banget, benar-benar suportif.
kerjaan disupport, apapun mimpi, semua mimpi aku disupport sama dia, bahkan sesuatu hal yang aku anggap kayaknya nggak bisa deh, tapi disupport. Hari ini tuh mamanya ulang tahun, tapi dia bagi waktu karena pengen datang ke acara launching Salaya ini karena dia tahu persiapannya kan lumayan hektik gitu ya. Terus ya udah support, ngerekamin aku, foto-fotoin aku, jadi very very supportive boyfriend. Kalau kenalnya sendiri sejak kapan sih, bener nggak sih tahun 2011 pas traveling tahun 2011? Apa? Oh enggak, kita kenal itu 2012 sebenarnya, 2011. Jadi masih kecil sih kenalnya, karena dia temannya temen aku, dia temannya Iqbal, Kiki gitu-gitu kan, terus sering ketemu, nggak sering sih, cuma pernah ketemu, pernah kenal. Habis itu lost contact karena dia juga ke Amerika, dan syuting bareng 2022 kan, Budi Pekerti gitu. Tapi pada saat pertama kenal emang waktu itu belum ada kayak feel. Masih kecil, dia masih SMP. Berarti officialnya kapan nih kamu? Kapan ya? Kamu bantuin aku dong. Omar. Tadi mau aku. Omar bantuin. Dia nanya-nanya. Bikin. Kalian udah jadi tahanan. Enggak, udah selesai. Udah selesai. Kamu sih pakai baju tahanan, Ini dibilang kita kamu mau kenapa klarifikasi tahanan? soal Ya. tahanan Prilly ini seperti Hai. apa ini? Apa nih? Kenapa pakai baju? Kenalnya awalnya waktu itu benar 2012 Pak. 2011 ya? 11 atau 12? 2011. Ya itu karena aku kenal sama dia 2011 kan, dan aku tuh pokoknya dulu pernah punya statement dan sampai sekarang tetap berpegang teguh dengan itu, mustahil untuk nggak ngefans sama Prilly. Jadi aku dari 2011 tuh kayak gitu loh, matanya berbinar-binar gitu. Walah. Tapi pada saat itu emang maksudnya belum ada ngefans atau Oh enggak, kita pernah ketemu ya. Kita pernah ketemu di PIM ya. Di Di mall. mall, sorry. Ketemu di mall terus kayak halo-halo, emang temenan bukan, tapi ya sama-sama kenal. Cuman ya udah, sejak dari situ aku akan ngeklaim diri aku mulai dari 2024, aku tahanan dari 2011 gitu sih. ini kan Wow. rentang 14 tahun baru ketemu lagi dan sekarang dekat lagi nih. Tapi rentang waktu itu masih berhubungan selayaknya teman atau emang lost contact sih barusan 14 tahun belakang ini? Lost Jadi ada beberapa kapal-kapal di belakang. Enggak, kita baru ketemu lagi tahun 2022 pas syuting bareng. 2022 apa syuting Budi Pekerti Gitu. waktu itu. Abis itu kan soalnya dia sekolah dan kuliahnya di luar, jadi nggak ketemu. Kalau officially kapan sih Omara kemudian menyatakan cinta? Jadi ada 3 model kapal yang kita jual hari ini. Apa nih? Rahasia dong kalau official, nanti pas tanggal itu dirayain sama orang-orang Oh. lagi. Tapi susah nggak untuk menaklukkan Kak? Wow. Gimana tuh? Susah nggak dari seorang pes akhirnya? Menurutku aku nggak pernah menaklukkan ya. Kayak bener-bener aku di sini tuh cuma untuk kayak support, untuk mengagumi, dan ya udah gitu doang sih sebenarnya. Nggak ada yang menaklukkan atau apa, Nggak ada. karena Jadi selama Prilly masih ngebolehin aku tanda kutip ngefans diam-diam dengan dia sih, aku seneng gitu sih. Ya, kenapa Prilly sendiri mau terima Omara? Apa Omara kriteria calon suami Prilly? waduh, takut banget. Takut banget. Jadi guys, gini sebenarnya ada beberapa kapal yang kita jual. Bukan itu. Salah ya. Udah di briefing ya? Alasan Prilly mungkin apa dia dewasa atau mungkin Nggak, kita tuh temenan dari 2022 kan, dan dari kita syuting Budi Pekerti itu, Omara tuh selalu menjadi, mungkin aku bisa bilang dia human diary aku kali ya. Aku selalu curhat sama dia, cerita sama dia. Cerita dari hal-hal yang kayak kerjaan sampai hal-hal personal juga aku cerita sama dia. Jadi kita bener-bener temenan yang bener-bener kalau ketemu tuh sharing soal kehidupan gitu. Terus yang nggak tahu tiba-tiba kayak, kok cocok ya gitu. Yang backpacker itu gimana ceritanya Kak pengalamannya? Seneng aja sih kita bisa backpackeran bareng gitu. Belajar budaya-budaya baru, dan kita kan juga ngerasa mungkin Indonesia, sebagai orang Indonesia jarang, kita sering kali nggak visit ke negara-negara tetangga juga kan, dan juga akhirnya kita decide untuk ke beberapa negara-negara Asia Tenggara yang ya mungkin belum pernah dikunjungi sebelumnya sama kita. kalau Omara sendiri melihat Prilly wanita yang seperti apa sih mungkin Sempurna. Wah. yang membuat Omara kagum gitu ya kan? Sempurna. Udah, maksud gue, Udah sukses gitu kan? iya, apa ya, above
Jadi Aku merah loh mukanya. ada satu term yang mungkin konotasinya bisa dijadiin positif tuh Ubermensch. Dan Prilly itu adalah Ubermensch. Cari ya Ubermensch itu apa ya. Kamu ngasih PR deh ke netizen. Iya dong, harus dong. Biar kayak, oh ternyata Prilly hebat itu. Enggak. Ya kemarin kan akhir tahun backpacker ke Kamboja ya, benar ya? Sama Bangkok. Kenapa pilih Kamboja dan gaya travelingnya backpacker? Alasan kenapa pilih Kamboja dan Kalau aku alasan paling masuk akalnya males naruh bagasi ya. Jadi kalau backpacker kan bisa taruh di kabin aja gitu. Dan ya emang bawaan kita ya segitu aja, jadi nggak perlu bawa koper, jadi nggak ribet juga. Terus aku dari dulu pengen ke Kamboja tapi nggak kesampaian, jadi pengen coba aja wisata di sana gitu. Dan kalau Bangkok karena emang deket juga, nggak jauh, teman-teman kita juga lagi di sana semua pas tahun baru, jadi udah kita ikutan ke sana. Dan ngeliat kan ada banyak banget firework waktu itu. Iya kan, pas New Year ya kan? Benar, di sini juga banyak sih. Banyak betul. ya pas pada saat traveling bareng selama 10 hari ke Kamboja itu ada nggak sih maksudnya yang akhirnya oh gua tahu nih sifat aslinya dia kayak gini, maksudnya yang segi positif gitu atau yang sebaliknya gitu. Kan biasanya kalau traveling bareng tuh nggak ada sisi negatifnya Omara pas traveling sama aku. Dia kayak he's very helpful. Bener-bener kita liburannya nggak ada beban ya, kayak ya mau jalan ke sini sama temen kita ya udah, tapi kalau capek ya nggak usah. Pokoknya selera makannya juga sama, jadi nggak susah nyari tempat makan. Sangat membantu aku untuk apa ya, bisa liburan backpackingan gitu. Jadi ya nggak ada sisi negatifnya sih, pas liburan malah kayak baik banget gitu, sangat helpful. ya kalau sisi negatifnya nggak ada, sisi positifnya yang didapat mungkin apa nih, apa Omara jadi terlihat lebih latihan Sisi positifnya kita cocok di segala hal ya, dari obrolan kita bisa kayak stay di restoran sampai berjam-jam sampai lupa kayak ini tuh kita di Kamboja sama Bangkok sih, kalau cuma mau ngobrol doang di Jakarta aja gitu. Tapi karena setiap diskusi sama Omara diskusinya selalu seru dan bisa diskusiin semua hal yang ada di hidup ini gitu ya. Jadi senang banget liburan gak berasa gitu. Jadi cocok di diskusinya, selera makan cocok. Terus juga gak ribet gitu. Gak ada itineraries yang harus dijalanin karena konsep liburan kita maunya relax dan chill gitu. Gimana komentar orang tua nih, papa mama terutama tentang ini sudah datang sama Omara setelah sekian lama mungkin sendiri gitu. Orang papa mama. Aku yang jawab ya? Iya. Senang banget mama papa support karena Omara juga orangnya baik banget. Jadi ya lancar-lancar aja sih. Ya, kalau Omara sendiri tanggapan tentang orang tuanya? Oh sangat bahagia. Ini orang tuaku apa orang tuanya Prilly, dua-duanya orang tua. Oh ya aku bahagia, orang tuaku bahagia, semua orang bahagia di sekitarku dan ya itu menurutku anugerah yang lumayan bisa disyukuri sih, yang sangat bisa disyukuri, bukan lumayan. Cara mendekati Kak Prilly seperti apa? Soalnya kan banyak yang bertanya-tanya. Ini terakhir ya, Omara harus berangkat. Enggak, oh nggak apa-apa, oke. Cara gimana? Nggak ada. Sebenarnya nggak ada. Jadi aku juga bingung kalau cara ngedeketinnya gimana, nggak tahu ya, karena kita temenan dulu. Jadi temenan dulu, sharing dulu, terus tiba-tiba kayak cocok dan sama-sama single juga. Jadi ya udah. Kita tuh dulu pernah ngobrol ya sebenarnya. Yang penting kan orang kan menunjukkan ketulusan, kebaikan dan isi pemikiran otak gitu ya. Ketika semuanya itu cocok, cara baiknya cocok, cara pikiran otaknya cocok, cara ketulusannya cocok, ya pasti ujung-ujungnya akan dicocokkan juga, ya nggak sih? Iya. Kurang lebih gitu sih sebenarnya. Kalau harapannya Prilly sendiri tentang hubungannya kali ini nih, pasti kan udah memikirkan matang-matang ke depannya, atau ingin langsung ke jenjang pernikahan atau masih ingin memahami satu sama lain gitu. Seperti apa sih pengen? Mau ngomongin Salaya lagi? Kita lagi ada grand launching. Kebetulan kan kita baru ya, jadi kayak ya nikmatin aja, jalanin aja. Yang penting happy, hubungannya sehat, saling support. Aku akan selalu support Omara pun begitu. Jadi ya saling support aja dulu, ke depannya gimana kita tunggu jawaban yang di atas. Ya mencoba membuat masing-masing tersenyum terus besoknya lagi. Kalau misalnya tiba-tiba ada anugerah atau apa ya tetap jadi lebih tersenyum, lebih lebar gitu aja sih. Kemarin pada saat ke Kamboja kan naik transportasi publik ya? Ya. Benar nggak sih? Yap. Ya, itu yang pilih kamu atau Prilly? Tuk-tuk maksudnya, kayak bajai gitu. Ya, Barengan gitu ya. Ya kita sih sama-sama suka naik tuk-tuk, karena kayak kapan lagi di Jakarta kan bajai udah nggak ada, jadi kayak
seneng banget sih jadi bisa kena angin-angin gitu. Terus juga karena kita juga perginya nggak jauh-jauh, paling kayak 10 menit perjalanan, 15 menit perjalanan, jadi kita naik tuk-tuk gitu. Ya. Kalau nggak ya jalan kaki. Kalau nggak jalan kaki, jadi di sana benar jalan kaki terus sih. Kita di sana sehat banget loh. Sangat sehat. Stepnya 15.000 per hari. Berarti bisa dibilang hobi kalian sama ya. Ya, Ya, syukur. bisa dibilang sama. Mungkin resolusi 2025 ini kamu ada target apa lagi, Phil? Aku resolusi 2025 bahagia aja ya gitu. Target bisnis atau apapun itu nomor kesekian. Yang penting bahagia, bisa membahagiakan orang sekitar juga gitu. Ya. Nggak, sama sih sebenarnya mencari arti dalam hidup 2025 ini, semoga artinya membahagiakan banyak orang gitu loh. Dan kalau misalnya pun udah dapat arti dan mendapatkan kebahagiaan kan dapat bonusnya 2. Mau bikin proyek bareng Monica? Kita pengen banget sih disatuin di satu Semoga ya, proyek. kalau ada yang berplan untuk itu sih. Iya. Kalian bedanya berapa tahun sih? 3 tahun lebih tua Omara kan? Lebih tua Mara ya. Jadi pas aku SD tuh aku nontonin dia tuh pas dia kamu udah SMA ya pas aku SD. Enak aja. Enggak bohong. Tuan aku 3 tahun doang nggak berasa. Kelihatannya tuan siapa? Oh, mau ngejeknya depan media langsung ya. Enggak, you look so young beneran. Tapi umur nggak masalah ya? Enggak masalah. Mau mungkin lebih dewasa kalau Mas. Lebih dewasa dia daripada aku. Aku Nggak, tuh lebih dewasa dia. gini ya, satu hal yang aku selalu syukurin tuh nggak pernah ada 1 detik atau 1 menit pun aku sebelah Pri dan aku nggak belajar satu hal yang baru gitu. Dan ketika di menit-menit yang aku tidak belajar hal yang baru, aku senyum terus. Jadi gimana nggak seneng sih? Seneng lah. Lelah deh. Berarti udah ada setahun atau belum setahun sih? Belum setahun. Berapa bulan? Kalau belum. Ada deh. Udah dia harus pergi, mamanya lagi ulang tahun. Dadah. Thank you. Sedih banget sih aku melihat para korbannya ya benar-benar kebakar semua. Aku belum baca penyebab detailnya seperti apa, tapi videonya kan sudah tersebar kemana-mana. Ada yang kehilangan teman, kehilangan semua rumahnya dan segala macam. Jadi aku juga turut berduka cita sama kejadian tersebut. Dan aku baru banget dari LA, jadi nggak nyangka banget. Itu yang area yang kebakar itu literally aku di situ gitu kemarin pas aku ke LA. Jadi benar-benar nggak nyangka area yang aku kunjungi baru-baru ini banget kena musibah gitu. Ya, kan banyak teman-teman selebriti juga yang tinggal di sana ya. Ada Nikita Willy, ada Uya Kuya juga sempat pas liburan di sana dia Oh, menyaksikan iya. langsung di sana. Terus ada Stefani Putri, anaknya Mbak Titi DJ, ya seperti apa mungkin ya mereka juga di sana bisa dibilang terlibat langsung gitu ya. Iya. Aku sih takut banget sih pas ngeliat postingannya, tapi aku benar-benar memastikan berkali-kali, alhamdulillah mereka aman gitu ya. Karena ya takut banget areanya kena juga gitu kan, apalagi kan kita baru ngelahirin juga, jadi kayak lu gimana ya udaranya gitu kan habis kena musibah tersebut dan apakah terpengaruh areanya dia, tapi ya semoga baik-baik aja semuanya. Harapannya nih ke depannya mungkin dengan kebakaran ini agar recovery cepat pulih atau seperti apa? Ya harapannya semoga recovery-nya cepat dan kita bisa lihat bahwa kebakaran hutan ini kan salah satu penyebabnya karena climate change ya. Jadi kita sebagai individual bisa melakukan langkah-langkah kecil lah untuk mencegah perubahan iklim gitu.